Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 246, serangan adalah pertahanan terbaik. Nyonya Yan berkata kepada Bai Si setelah berpikir sejenak, "Paman Si, saya akan pergi sendiri. Anda tinggal di sini dan kendalikan situasi." "Oke." Bai Si mengangguk. Nyonya Yan adalah wanita yang cerdas dan kejam. Dia bisa mengendalikan semua situasi, jadi dia tidak keberatan membiarkannya pergi. Bai Kyuk berkata, "Bibi, aku ingin pergi bersamamu. Percayalah padaku, aku akan berperilaku baik." Bai Siasuang buru-buru menambahkan, "Aku juga ingin pergi." Omong kosong. Nyonya Yan menatap mereka dengan dingin. Bai Kyuk menoleh ke Bai Si, memohon dengan mata penuh belas kasihan. Bai Si melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa mereka untuk menjelajahi dunia. Semuanya akan baik-baik saja selama kalian tinggal di Danau Pulau Seribu. Patriark keluarga kita telah keluar dari kultivasi tertutupnya." "Baiklah." Karena Bai Si sudah memutuskan, Nyonya Yan tidak bisa menolak. Dia keluar untuk menyampaikan pesan itu kepada Bai Leng. Suara mendesing. Tak lama kemudian, Bai Leng terbang bersama 4 prajurit alam abadi. Misi aula pertempuran adalah bertempur sehingga mereka siap bertempur kapan saja. Cincin di tangan Nyonya Yan menyala saat sebuah kapal berlapis besi terbang ke langit. Dia membawa Bai Kyuk dan Bai Siasuang ke kapal. Setelah itu Bai Leng dan prajurit lainnya juga ikut naik. Mereka memulai perjalanan mereka ke kota penjara surga. Kecepatan kapal berlapis besi itu cepat, tetapi masih ada jarak antara kota penjara surga dan pulau jahat darah. Oleh karena itu, lebih baik jika mereka mengambil formasi teleportasi di kota penjara surga yang akan lebih cepat. "Luli, bertahanlah." Bai Kyuk sangat cemas. Su Chen pasti sudah berada di Pulau Blood Evil sekarang. Para prajurit keluarga Yu juga pasti sudah dekat. Semuanya tergantung pada apakah Bai Ge dan Bai Rui bisa datang. Su Chen memang telah mencapai Pulau Blood Evil. Dia telah membawa banyak prajurit dari Pulau God Dawn bersamanya. Jika dia membawa roda takdir bersama Su Tianwen dan bergegas dengan kecepatan maksimum, dia seharusnya telah tiba di Pulau Blood Evil beberapa saat yang lalu. Su Chen sangat berhati-hati. Su Xie lah yang terbunuh kali ini. Ketika situasinya tidak sepenuhnya jelas baginya, Su Chen harus berhati-hati. Dia telah membawa semua prajurit yang kuat bersamanya sehingga dia dapat mengungsi lebih awal jika terjadi keadaan khusus. Hampir 100 kapal perang datang memecah ombak. Ketika mereka tiba di Pulau Blood Evil, Su Chen berteriak, "Kepung pulau itu." Kapal perang terbagi menjadi 2 kelompok dan mengepung Pulau Blood Evil. Setelah ini, Su Chen berteriak dengan suara yang telah ditingkatkan oleh energi suannya, "Luli, keluar dari sini." Raungan Su Chen keras, bergema di area dengan radius lebih dari 3 mil. Benteng Blood Evil hanya berjarak sekitar 1 mil dari tepi sungai, jadi semua orang di dekatnya telah mendengarnya. Luli sedang duduk di benteng Blood Evil. Banyak orang ada di sana, termasuk para prajurit yang selamat dari Pulau Blood Evil. Banyak prajurit yang terluka sedang dirawat. Lebih dari 100.000 warga sipil di pulau itu juga berada di dekatnya. Banyak ekspresi orang berubah setelah mendengar oman Su Chen. Seorang prajurit yang dapat berteriak sekeras itu dengan bantuan energi suan pastilah salah satu dari alam roda takdir. Seseorang yang dapat melakukan ini di depan umum dan menyebut nama Luli pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Dia datang begitu cepat. Luli dan Tian Si bungkuk saling memandang dan mengerutkan kening. Luli telah berencana untuk membawa beberapa anggota inti keluarga Liu ke dunia kecil, tetapi Su Chen datang tanpa diduga-duga sehingga Luli tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Luli sedang duduk di benteng Blood Evil, menunggu waktu kelelahan dari skill Burning Blood. Namun, waktu itu tidak kunjung tiba. Karena musuh sudah ada di sini, Luli tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini tidak bisa dihindari. Luli menatap Tian Si bungkuk, lalu berdiri dan berkata, "Tian Si bungkuk, ayo kita pergi. Ayo kita pergi dan temui pemilik Pulau Su. Ingat, jika mereka ingin bertarung, kau harus bekerja sama denganku. Jika kita bisa membunuh Su Chen atau Su Tianwen, maka segalanya akan berjalan lebih mudah." Luli membawa si bungkuk Tian keluar. Luka-lukanya berhasil diatasi. Namun, karena salah satu lengannya kurang, kemampuan bertarungnya sangat terganggu. Tentu saja, jika mereka bisa menemukan beberapa bahan mistis, ada kemungkinan lengannya bisa tumbuh kembali. Luli menemui Patriark 9, memberitahunya beberapa hal, dan pergi bersama 7 kurcaci hijau yang tersisa. Luli dan Tian Si bungkuk terbang di roda takdir sementara 7 kurcaci hijau berjalan di tanah menuju dermaga.
Saya pikir semua prajurit kuat dari keluarga Su ada di sini. Luli dan si Bungkuk Tian merasakan tekanan ketika melihat semua kapal perang dan prajurit di dalamnya. Jika semua prajurit bersedia mempertaruhkan segalanya dan berjuang untuk memasuki pulau itu, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di pulau itu, bahkan jika Luli dan si Bungkuk Tian dapat membunuh Su Chen dan Su Tianwen. Saat terbang ke dermaga dengan roda takdir, Luli terus berpikir. Saat mereka tiba di dermaga, dia sudah punya rencana. Dia membungkuk kepada Su Chen dan berkata, "Salam, pemilik Pulau Su dan Tuan Tianwen. Bisakah kalian memberitahu saya mengapa kalian menyeret begitu banyak orang ke sini?" Su Chen telah menatap Luli dengan dingin dan memeriksa sekelilingnya untuk melihat apakah ada prajurit kuat yang mengintai di sekitarnya. Begitu pula Su Tianwen. Bagaimana mungkin Luli keluar hanya dengan Hun Shebektian dan beberapa Green Dwarf? Apakah dia tidak takut Su Tianwen dapat membunuhnya seketika? Su Chen mendengus dan berkata, "Si He dan Su Yaoyang tewas di dekat Pulau Blood Evil. Luli, tidakkah kau merasa kau berutang penjelasan pada kami?" Apa? Terjadilah keributan besar. Baru pada saat itulah para prajurit Pulau Dewata jatuh ke dasar kemarahan Su Chen. Su Yaoyang dan Su Si He telah meninggal? Luli tampak terkejut. Ia menjawab, "Benarkah? Aku tidak tahu. Pemilik Pulau Su, beberapa kelompok bandit danau baru saja menyerbu Pulau Blood Evil. Kami berhasil mengalahkan mereka dengan susah payah, tetapi kami juga menderita banyak korban. Aku belum pernah melihat Tuan Muda Su dan Lord Si He. Apakah bandit danau membunuh mereka?" Oh, benar. Pemimpin bandit danau itu berada di alam roda takdir. Hanya dia yang bisa membunuh Lord Si He. Luli telah memutuskan untuk berbohong besar. Su Chen tidak memulai serangan begitu dia tiba di sini, yang berarti dia tidak yakin Luli adalah orang yang membunuh Su Si He dan Su Yaoyang. Jadi, Luli memutuskan untuk mempermainkan Su Chen untuk sementara waktu untuk melihat apakah dia bisa lolos. Dia akan diam-diam menyerang Su Chen jika diperlukan. Keluarga Su tidak mengirim pengintai kali ini karena Su Si He dan Su Yaoyang ada di sini untuk mengawasi secara diam-diam dan mereka tidak terlihat. Su Chen mengira Su Si He ada di sini, dan mereka ada di sini secara diam-diam sehingga tidak ada hal yang berisiko yang bisa terjadi. Apakah mereka benar-benar dibunuh oleh Whitebeard? Su Chen membantah anggapan ini setelah berpikir sejenak. Si jenggot putih tidak punya nyali atau motivasi untuk membunuh. Su Chen kemudian menatap Luli dan bertanya dengan dingin, "Bagaimana kamu mengalahkan si jenggot putih? Di mana dia sekarang?" Tampaknya Su Chen hanya memiliki sedikit informasi. Luli merasa yakin. Ia berkata dengan santai, "Seorang prajurit misterius yang kuat membantu kita mengalahkan si jenggot putih. Ia telah pergi sekitar 1 jam yang lalu. Ada terlalu banyak yang terluka dan tewas di pihak kita. Semua pengintai kita terbunuh, jadi aku tidak dapat mengetahui kemana ia lari." Prajurit yang kuat? Su Chen dan Su Tianwen saling memandang, terkejut. Apakah prajurit yang membantu Luli di kerajaan bela diri surga itu benar-benar bukan anggota keluarga Bai? Jika ada prajurit kuat yang membantu Luli, apakah terlalu berisiko bagi mereka untuk berjuang masuk? Perkataan Luli terdengar masuk akal. Su Chen dan Su Tianwen mulai curiga. Jika Luli tidak melakukannya dan mereka membunuh Luli karenanya serta membantai Pulau Blood Evil, apakah Nyonya Yan akan marah? Suara mendesing. Tepat pada saat itu, sebuah kapal perang datang memecah ombak. Seorang pengintai dari keluarga Su berteriak dari kejauhan, "Pemilik pulau, saya menemukan jasad Tuan Muda dan Patriark kedua." Patriark ke-8 dapat menentukan penyebab kematiannya. Roda takdir Patriark kedua rusak, dan kemudian dia terbunuh oleh tombak. Tuan Muda juga terbunuh oleh tombak. Swish, swish gelombang. Ekspresi Luli dan si Bungkuk Tian berubah. Tidak banyak orang yang akan menggunakan tombak. Sejauh yang diketahui Luli, dialah satu-satunya. Senjata pilihan si jenggot putih adalah pedang. Dia telah dikompromikan. Sekarang, Luli berteriak pelan. Serangan adalah pertahanan terbaik. Selama mereka bisa membunuh Su Tianwen dan Su Chen, masih ada kesempatan bagi Luli untuk keluar dari situasi ini hari ini. Bab 247, Konvergensi Prajurit yang Kuat. Suara mendesing. Si Bungkuk Tian mengendalikan roda takdir untuk terbang sementara Luli memerintahkan para kurcaci hijau untuk bergegas menuju kapal perang. Pada saat yang sama, Luli melirik ke area tersebut dan berteriak, "Tuan, tolong bantu kami membunuh mereka." Si Bungkuk Tian dan Luli sudah dekat dengan Su Chen, hanya beberapa ratus kaki di antara mereka. Luli juga menggunakan skill raungan naga yang menyebabkan angin bertiup dan ruang bergetar.
Para prajurit di tanah semuanya melolong kesakitan dan memeluk kepala mereka. Si Bungkuk Tian cukup pintar untuk berdiri di belakang Luli dan menutup telinganya dengan energi Suan yang akan mengurangi pengaruhnya terhadapnya. Namun, dia masih sangat kesakitan dan berteriak dengan sedih. Hah! Gendang telinga Su Chen dan Su Tianwen terasa sakit. Mereka merasa ragu dan bingung. Su Tianwen menoleh ke belakang karena naluri untuk melihat apakah ada musuh di belakang mereka. Tidak. Su Tianwen menoleh ke belakang dan tersadar ketika tidak menemukan siapapun di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, si Bungkuk Tian dan Luli telah turun dari roda takdir yang menghantam Su Chen dengan kuat. Su Chen tidak jatuh ke dalam perangkap. Dia memilih untuk menghindar setelah dikejutkan oleh raungan Luli. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi tersebut sebelum melawan balik sehingga dia mengendalikan roda takdir untuk terbang ke samping. Mencari kematian? Su Tianwen berteriak dengan marah dan menghantamkan roda takdirnya ke arah Tian si Bungkuk dan Luli di udara, berharap dapat menghancurkan mereka berdua sampai mati. Su Tianwen berada di tahap tengah alam roda takdir, jadi roda takdirnya berlapis dua dan sangat cepat. Dalam sekejap, roda itu akan mencapai si Bungkuk Tian dan Luli. Orang bodoh, Luli dan si Bungkuk Tian mengumpat bersamaan. Sementara itu, mereka sangat gembira. Seseorang benar-benar jatuh ke dalam rencana mereka. Luli dan si Bungkuk Tian telah bekerja sama sedemikian rupa sehingga akan menarik musuh mereka untuk memukul mereka dengan roda takdir. Putih kecil. Luli mengayunkan lengan bajunya dan Little White terbang keluar dan mendarat di roda takdir Su Tianwen sekaligus. Luli menghasilkan banyak bayangan dan bergegas turun. Dia ingin menyelam ke kerumunan prajurit Pulau Dewa sehingga Su Chen tidak berani menyerang sesuka hatinya. Sedangkan untuk Su Tianwen, Luli sudah tidak lagi memperhatikannya. Saat si putih kecil menaiki roda takdirnya, takdir Su Tianwen sudah ditentukan. Desir, Luli naik ke kapal perang dan mengeluarkan tombaknya. Dia menyapu beberapa prajurit alam kolam jiwa keluarga Su dan membunuh 3 dari mereka sekaligus dengan 3 kepala beterbangan di sekitarnya. Tombak kerajaan? Su Chen melihat tombak Luli dan dia pun berlumuran uap. Tidak ada pertanyaan lagi. Su Sihe dan Su Yaoyang memang tewas di tangan Luli. Dari cincin antar ruang milik Su Chen muncul sebuah pedang panjang berwarna merah darah. Dia mengendalikan roda takdirnya untuk terbang ke bawah, mencoba membunuh Luli. Ah! Tepat pada saat itu, Su Tianwen berteriak dengan sedih. Dia jatuh dari udara. Pedang emas di tangan Hun Shebek Tian bersinar dan seberkas energi Suan terbang keluar. Su Chen kebetulan melihat sekeliling dan melihat kepala Su Tianwen dihancurkan oleh energi Suan milik Hun Shebek Tian. Tianwen. Su Chen ketakutan dan tertegun. Tadi, saat dia terbang ke samping, dia masih bingung jadi dia tidak melihat Luli melempar Xiao Bai keluar. Dia tidak tahu bagaimana Su Tianwen meninggal. Meskipun Su Tianwen dan Su Chen tidak dilahirkan dalam cabang keluarga yang sama, mereka semua berasal dari keluarga Su. Su Tianwen telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Memang, dia hanya berada di tahap tengah alam roda takdir, tetapi bagi Su Chen, kemampuan bertarung kepala leluhur ini mengerikan. Bagaimana dia bisa langsung mati dalam satu gerakan? Apakah itu benar-benar? Su Chen teringat bagaimana Luli meminta bantuan. Apakah benar-benar ada seorang prajurit yang kuat di dekatnya? Apakah prajurit yang kuat itu diam-diam menyerang Su Tianwen sehingga si Bungkuk Tian dapat membunuhnya dengan mudah? Su Chen melihat sekeliling dengan ketakutan sambil mengendalikan roda takdirnya untuk terbang. Dia juga mencoba menyelidiki ke dalam danau untuk melihat apakah ada prajurit kuat yang bersembunyi di sana. Deng, deng, deng gelombang. Luli telah memulai pembunuhannya. Banyak prajurit keluarga Su yang tercengang oleh raungan naga. Selain itu, Luli telah menggunakan skill penampakan. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dari satu gerakannya. Luli membunuh beberapa prajurit lalu menoleh ke arah Su Chen. Saat ia mendapati Su Chen sedang melihat sekeliling, Luli sangat gembira. Ia menatap Tian si Bungkuk dan melakukan kontak mata dengannya. Tian si Bungkuk mengerti. Suara mendesing. Si Bungkuk Tian menerbangkan roda takdir yang dinaiki Luli. Roda takdir itu meluncur, lalu mereka terbang menuju roda takdir Su Tianwen yang jatuh. Si putih kecil terbang ke lengan baju Luli lalu roda takdir itu terbang kembali ke si Bungkuk Tian untuk menjemputnya. Oke, Luli dan si Bungkuk Tian merasa lega. Sekarang Su Tianwen sudah meninggal, Su Chen tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selama mereka bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Su Chen, semuanya akan baik-baik saja. Apa yang akan dilakukan keluarga Bai ketika mereka membunuh Su Chen?
Apakah Nyonya Yan akan menghancurkan Pulau Blood Evil hingga rata dengan tanah karena marah? Luli tidak tahu. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sekarang. Jika dia tidak membunuh Su Chen, dia harus mati. Luli mengedipkan mata pada Tian Si Bungkuk dan diam-diam bergerak mendekati Su Chen. Kemudian Luli berteriak ke danau lagi, "Cepat bergerak, Su Chen telah menemukanmu." Luli menggunakan raungan naga lagi. Para prajurit di bawah sana baru saja pulih dari serangan itu dan sekarang mereka diserang lagi. Su Chen waspada terhadap segala kemungkinan bahaya. Dia melihat ke dalam danau dan mengendalikan roda takdirnya untuk mundur dan memperlebar jarak antara dirinya dan Luli serta Tian Si Bungkuk. Ledakan. Air di danau tiba-tiba naik dengan butiran-butiran air menari-nari. Kemudian seorang prajurit berjubah hitam dengan hanya mata yang terlihat melesat keluar dari danau. Apa yang sedang terjadi? Luli dan Si Bungkuk Tian terkejut. Memang ada seorang prajurit kuat yang bersembunyi di danau. Dia tampaknya berada di alam abadi dilihat dari ki dan energinya. Su Chen merasakan ki dan energi prajurit itu dan dia hampir melompat karena takut. Pedang panjang berwarna merah darah itu ditebas ke bawah, diarahkan langsung ke kepala prajurit yang kuat itu. Mencari kematian? Mendengar teriakan marah Su Chen, prajurit kuat itu menghindar ke samping. Sebuah roda takdir terbang keluar dari perutnya dan menghantam Su Chen seperti sambaran petir. Itu adalah roda takdir yang berlapis 4. Dia benar-benar seorang pejuang yang kuat dari alam abadi. Ledakan. Air di bawah Luli juga ikut bergejolak. Prajurit misterius lainnya terbang bersama gelombang pasang. Pada saat itu, Luli dan Si Bungkuk Tian merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es karena mereka menjadi sasaran niat membunuh yang kuat. Luli melirik ke bawah dan melihat sepasang mata yang dia rasa familiar. Yu Fei Nong, keluarga Yu. Luli berteriak. Dia mengenali mata itu. Jiwanya bergetar. Keluarga Yu benar-benar sedang memancing di air yang bermasalah. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan dua prajurit alam abadi di sini? Pada saat itu, terdengar suara serak dan tua seolah-olah punuk dingin itu datang dari surga. Suaranya begitu samar sehingga tidak diketahui dari mana asalnya. Luli dan Si Bungkuk Tian gemetar lagi. Ada prajurit kuat lainnya? Berapa banyak dari mereka yang bersembunyi di danau Pulau Seribu? Tetapi saat Yu Fei Nong yang sedang terbang dari dalam danau mendengar bunyi dentuman itu, ia merasa seperti tersambar petir. Dia sangat mengenal suara itu. Di tebing api penyucian, Luli pingsan, jadi dia tidak mendengar suara itu. Namun, Yu Fei Nong mengingat suara itu dengan sangat jelas. Suara serak itu jelas berasal dari pendekar kuat yang mengerti kekuatan orang di alam Tuan Bangsawan yang telah membunuh Yu Fei Jia. Pergi. Yu Fei Nong tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk membunuh Luli dengan prajurit dari alam penguasa mulia di sini. Yu Fei Nong segera melepaskan roda takdirnya dan terbang ke kejauhan. Dia melihat prajurit yang sedang bertarung melawan Su Chen dan berteriak, "Saudara 8, ayo pergi." Ledakan. Saudara ke-8 dari keluarga Yu menghantamkan roda takdir 4 lapisnya dengan kuat ke roda takdir Su Chen dan menghantamnya hingga terbuka. Karena Su Chen berdiri di atas roda takdirnya, tentu saja dia langsung hancur dan mati. Wus gelombang. Setelah membunuh Su Chen, dia menatap Luli dengan dingin. Yu Fei Nong sekali lagi berteriak dengan marah, "Minggir, sekarang. Kau tidak bisa membunuhnya sekarang atau kita berdua akan mati di sini." Bab 248, Identitas prajurit kuat yang misterius. Saudara ke-8 dari keluarga Yu tidak punya pilihan lain selain terbang bersama Yu Fei Nong. Tepat pada saat itu, dari barat daya terdengar suara gemuruh, "Bajingan keluarga Yu. Kalian telah membunuh orang dan sekarang kalian ingin pergi? Kalian ingin pergi?" Suara mendesing. Dua suara datang, menembus langit. Roda takdir 4 lapis dan roda takdir 5 lapis menghampiri mereka. Luli melirik dan menemukan orang yang dikenalnya, Bai Rui, salah satu kepala keluarga Bai. Terakhir kali, dia menghabiskan beberapa hari di Pulau Blood Evil bersama Bai Qiuk dan Bai Xiaoshuang. Prajurit alam abadi dari keluarga Bai juga ada di sini. Luli tercengang dengan situasi ini. Mengapa para prajurit keluarga Yu ada di sini? Siapakah prajurit kuat yang mendengus itu? Bagaimana mungkin para prajurit keluarga Bai bisa sampai di sini begitu cepat? Tian Si Bungkuk tidak tahu harus berbuat apa karena dia benar-benar ketakutan. Dia menatap Luli dengan ketakutan dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bagaimana Luli bisa tahu? Dia tidak berkata apa-apa saat melihat ke arah Yu Fei Nong melarikan diri.
Dia melihat Bai Rui dan kepala keluarga Bai lainnya mengejar para prajurit keluarga Yu, siap untuk bertarung segera. Luli berkata dengan suara rendah, "Jangan lakukan apa-apa. Jangan lakukan apa-apa. Ada terlalu banyak prajurit yang kuat. Jika mereka melakukan tindakan yang tidak bijaksana, mereka bisa langsung terbunuh." Luli memikirkannya lagi dan berkata, "Ayo turun sekarang. Jangan terlalu mencolok. Mudah bagi mereka untuk terbunuh sekarang." Tian Si bungkuk dengan cepat mengambil alih roda takdir dan terbang turun. Keduanya tetap berada di pantai untuk mengamati situasi. Ledakan, dentuman, dentuman gelombang. Suara ledakan segera terdengar dari arah barat laut. Itu pasti kedua tetua keluarga Bai yang sedang bertarung melawan Yu Feinong dan prajurit keluarga Yu lainnya. Setelah memastikan identitas keempat orang ini, Luli dan Si bungkuk Tian saling berpandangan, mencoba menebak siapakah pendekar kuat yang mendengus itu. "Tuan, apakah menurutmu dialah yang membantu kita di kerajaan bela diri langit?" Tian Si bungkuk bertanya dengan suara pelan. Luli mengira itu mungkin. Baru saja, ketika Yu Feinong ingin membunuhnya, prajurit misterius yang kuat itu mendengus, yang langsung membuat Yu Feinong takut. Prajurit kuat ini jelas membantunya. Luli tidak berani menebak terlalu jauh karena pendekar perkasa itu belum menampakkan diri. Dia menunggu hasil pertarungan antara Bai Rui dan Yu Feinong dengan gugup. Adapun para prajurit Pulau Dewata, mereka bahkan lebih tercengang daripada Luli. Su Chen dibunuh oleh keluarga Yu, dan Su Tianwen tewas di tangan Si bungkuk Tian. Mereka sekarang tidak memiliki pemimpin, dan begitu banyak prajurit dari alam abadi yang muncul membuat mereka ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Terus berjuang. Bisakah mereka membunuh Luli? Saat Luli menggunakan raungan naga, dia bisa membunuh mereka seperti menyembelih sapi dan kambing. Bukankah mereka akan berakhir dengan kematian? Melarikan diri? Situasinya tidak jelas. Siapa yang berani bergerak? Mungkin mereka akan segera terbunuh. Mereka harus menunggu di dalam kapal perang dengan cemas. Ledakan, dentuman, dentuman gelombang. Dari arah barat laut, suara bom semakin keras. Air pasang naik seperti tsunami. Ki dan energi yang mengerikan telah menyebar meskipun mereka tidak dapat melihat pertempuran di kejauhan dengan jelas. Tiba-tiba, terdengar teriakan memilukan. Luli dan para prajurit Pulau Dewa menjadi tegang. Teriakan itu berasal dari Bai Rui. Apakah Yu Feinong membunuhnya? Namun itu bisa dimengerti karena roda takdir Yu Feinong terdiri dari 8 lapis, sedangkan roda takdir Bai Ge dan Bai Rui masing-masing terdiri dari 5 lapis dan 4 lapis. Bai Rui. Teriakan penuh kesedihan dan ratapan terdengar, membuktikan spekulasi semua orang. Bai Ge berteriak dengan marah, "Yu Feinong, kau akan hancur. Keluarga Yu akan hancur. Beraninya kau membunuh Bai Rui? Patriark keluarga kita akan membunuh setiap orang dari keluarga Yu." Swish, swish, swish gelombang. Banyak prajurit dari Pulau Dewa berubah ekspresi. Luli dan Si bungkuk Tian merasa masalah ini terlalu sulit untuk mereka tangani. Segalanya telah berubah di luar dugaan mereka. Seorang kepala keluarga Bai terbunuh. Orang tua penjara surga pasti akan marah besar. Saat itu, tidak ada yang bisa keluar dari sini dengan mudah. Luli, pencetus semua ini, akan terkubur dalam masalah. Paman Rui. Dari arah barat daya terdengar teriakan kesedihan seorang wanita. Kemudian terdengar suara lain yang tak asing bagi Luli, "Yu Feinong, pergilah ke neraka." Nyonya Yan, Bai Leng. Luli dan Si bungkuk Tian saling memandang, merasa masalah ini semakin merepotkan. Nyonya Yan dan Bai Leng ada di sini. Situasinya benar-benar di luar kendali sekarang. Ayo kembali. Luli menatap Tian Si bungkuk dan keduanya diam-diam pergi ke Pulau Setan Darah. Mereka adalah target yang terlalu jelas di pantai. Mereka takut Nyonya Yan dan Bai Leng akan melampiaskan amarah mereka pada mereka. Tak lama kemudian, mereka masuk ke hutan dekat dermaga dan melihat ke kejauhan. Benar saja, ada kapal besi besar yang terbang di atas dengan Nyonya Yan dan Bai Leng berdiri di depan. Niat membunuh yang kuat meliputi area dengan radius lebih dari 3 mil. "Guru, bagaimana kalau kita melarikan diri?" Si bungkuk Tian mencoba meyakinkan Luli untuk masuk ke dalam dunia kecil itu. Mereka tidak bisa mengendalikan situasi sekarang. Satu gerakan ceroboh dan mereka bisa mati tanpa tempat pemakaman. Luli tampak serius karena dia sedang mengalami konflik batin. Mudah baginya dan Tian Si bungkuk untuk melarikan diri, tetapi bagaimana dengan keluarga Liu? Membawa begitu banyak orang ke dunia kecil itu akan memakan waktu dan dapat menyebabkan terungkapnya dunia kecil itu.
Namun, jika mereka pergi tanpa keluarga Liu, setiap anggota keluarga akan terbunuh. Tuan muda, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka yang membuat Luli dan Tian Si bungkuk merinding. Mereka segera berbalik seolah-olah mereka siap melihat hantu. Ketika Luli melihat siapa itu, dia terkejut. Seorang pria muncul entah dari mana dan berdiri di belakang mereka entah berapa lama. Pria itu adalah pria setengah baya yang mengenakan pakaian seputih salju dan membawa pedang perak di punggungnya. Rambutnya putih dan wajahnya tampak seperti terpotong oleh pisau dan kapak, pria yang sifatnya dingin. Ming Yu. Luli mengingat orang ini dengan sangat baik, tetapi si bungkuk Tian belum pernah melihat Ming Yu. Dia mencoba merasakan ki dan energi Ming Yu, tetapi terkejut karena tidak dapat menemukan di alam mana Ming Yu berada. Luli segera tersadar. Ia bertanya, Tuan Ming Yu, apakah Anda yang menyelamatkan saya tadi? Ya. Ming Yu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia berkata dengan dingin, tidak hanya tadi. Aku juga yang membunuh Yu Feijia di tebing api penyucian. Aku juga membantumu menyingkirkan semua pengintai di kerajaan bela diri surga dan mengalihkan prajurit keluarga Yu. Itu semua salahku. Apa? Luli dan si bungkuk Tian tercengang, tidak tahu bagaimana cara berpikir. Banyak orang di seluruh gurun utara berusaha mencari tahu siapakah pendekar kuat di tebing api penyucian yang memahami kekuatan. Banyak yang menyelidiki pendekar kuat yang mengikuti Luli ke kerajaan bela diri surga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah orang yang sama, orang yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Ming Yu, nomor 1 dari 5 orang aneh di Danau Seribu Pulau, satu-satunya orang yang dapat bertahan hidup dengan baik setelah menolak keluarga Bai. Satu-satunya orang yang dapat hidup damai bahkan jika seorang nona muda dari keluarga Bai meninggal karena cinta padanya. Seorang pria misterius, seorang pria yang berlutut di hadapan Luli, dan seorang pria yang pergi dengan kekecewaan karena Luli tidak dapat mengaktifkan token Luren Huang. Dia tidak pernah kembali ke Pulau Blood Evil, jadi tidak ada yang menduga bahwa dia telah melindungi Luli secara diam-diam. Luli dan si bungkuk Tian menatap Ming Yu, mata mereka berkedip-kedip, perasaan mereka sulit untuk ditenangkan. Ming Yu, di sisi lain, tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak mengatakan apa-apa, bersikap seperti orang yang keras hati. Setelah lebih dari selusin napas, Luli akhirnya tersadar. Ia bertanya, Tuan Ming Yu, Anda telah mencapai alam Tuan Mulia. Ming Yu masih tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. Dia hanya mengangguk dan berkata, aku telah menyiapkan semua bahan mistik yang aku butuhkan sebelum aku datang ke Pulau Blood Evil terakhir kali. Ketika aku kembali, aku berhasil menerobos. Wow! Si bungkuk Tian dan Luli berseru diam-diam. Ming Yu adalah seorang penyendiri. Dia telah mengumpulkan semua material mistik dan mencapai alam bangsawan tanpa dukungan dari keluarga manapun. Dia benar-benar bakat yang tak ada duanya. Luli terdiam beberapa saat. Kemudian dia mengajukan pertanyaan penting. Tuan Ming Yu, bukankah Anda sudah memastikan bahwa saya bukan putra Luren Huang? Mengapa Anda memanggil saya Tuan Muda? Mengapa Anda melindungi saya secara diam-diam? Selain itu, saya tidak dapat mengaktifkan token Tuan Anda. Dia. Ming Yu akhirnya tersenyum, yang masih dingin. Ia melambaikan tangannya dan berkata, token itu palsu yang sengaja aku buat. Mengenai fakta bahwa kau adalah Tuan Mudaku, aku sudah memastikannya saat pertama kali melihatmu. Berdengung, cincin di tangan Ming Yu bersinar. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Di gulungan itu terlukis seorang pria tampan. Sekali melihatnya, Luli gemetar. Karena lelaki dalam lukisan itu tampak sangat mirip dengan Luli. Jelas, ini adalah lukisan Luren Huang. Ming Yu sudah tahu identitas Luli sejak lama. Bab 249, Aku akan membencimu. Token palsu. Luli mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Tuan Ming Yu, mengapa Anda menggunakan token palsu? Mengapa Anda berpura-pura telah melakukan kesalahan? Karena Bai Yan. Ming Yu menjelaskan, karena Bai Yan berusaha melihatnya. Aku rasa kau pasti merasakannya. Karena kau belum siap mengakui bahwa kau adalah putra Luren Huang, aku berpura-pura untuk menutupi identitasmu. Dengan cara ini, aku bisa melindungimu secara diam-diam. Nyonya Yan. Luli terperanjat. Hari itu, dia tidak mau mengungkapkan bahwa dia adalah putra Luren Huang karena ada seorang prajurit kuat yang bersembunyi di dekatnya. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah Nyonya Yan. Luli terdiam sejenak lalu bertanya lagi, Tuan Ming Yu, ayahku benar-benar pernah banyak menolongmu? Tentu saja.
Mingyu mengangguk dan menjawab dengan serius. Sebenarnya, sebagian besar materi yang aku gunakan dalam kultivasi diberikan oleh ayahmu. Fakta bahwa aku dapat memahami kekuatan adalah karena ayahmu yang menginspirasiku. Ayahmu telah bertemu dengan orang tua dari penjara surga yang menjadi alasan mengapa keluarga Bai tidak berani melakukan apapun kepadaku. Ayahmu telah memberiku kehidupan baru. Aku telah bersumpah bahwa aku akan memperlakukannya sebagai guruku dan berada di sisinya selama sisa hidupku. Oh, begitu. Luli mengerti. Banyak keraguan yang dimilikinya telah teratasi. Mingyu adalah teka-teki, tetapi itu semua karena Lu Renhuang, ayah Luli. Tetapi, Luli punya pertanyaan lain. Ia berkata sambil mengerutkan kening, lalu kenapa kau tidak pernah pergi mencariku dan adikku? Kami diganggu di suku Dilong selama lebih dari 10 tahun dan adikku hampir mati. Ia dibawa ke dataran Cian. Saya minta maaf, Tuan Muda. Mingyu tampak bersalah. Ia menjawab, aku punya musuh di kerajaan surga dingin, jadi aku takut meninggalkan danau 1000 pulau. Aku selalu sendirian, jadi aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar sana, dan aku juga tidak peduli. Jika bukan karena Baiyan yang mengirim seseorang untuk mengingatkanku, aku tidak akan tahu tentangmu. Kupikir guruku telah kembali ke keluarga Lu di dataran tengah, dan aku ingin pergi mencarinya di dataran tengah setelah aku mencapai alam bangsawan. Oh, begitu. Sekarang semuanya menjadi jelas. Ketika Mingyu mengeluarkan potret Lu Renhuang, Luli telah membangun kepercayaannya padanya. Luli tidak pernah melihat lukisan Lu Renhuang, tetapi ia yakin bahwa itu adalah ayahnya setelah melihatnya sekilas. Ini adalah sensasi yang ajaib. Ditambah lagi, Mingyu telah membantunya di tebing api penyucian dan kerajaan bela diri surga. Sekarang, Luli sudah memperlakukan Mingyu sebagai temannya. Ledakan, dentuman gelombang. Dari arah barat laut terdengar suara ledakan lagi. Baileng dan Nyonya Yan mungkin sedang menyerang Yu Feinong sekarang. Luli sama sekali tidak khawatir karena di sebelahnya berdiri seorang prajurit dari alam penguasa mulia dan dia telah memahami kekuatan. Luli bertanya dengan suara pelan setelah berpikir sejenak, Tuan Mingyu, ayahku pernah melawan musuh di Gurun Utara. Apakah kita akan mendapat masalah sekarang karena identitasmu dan identitasku terungkap? Tidak apa-apa. Mingyu menjawab setelah mempertimbangkannya, sudah ribuan tahun sejak prajurit terakhir alam manusia berdaulat muncul. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan tidak ada musuh yang mencarinya. Kurasa sekarang sudah baik-baik saja. Mingyu melanjutkan setelah jeda, tentu saja, Tuan Muda, sebaiknya Anda tetap bersikap rendah hati. Saya akan mencoba melindungi Anda secara rahasia di masa mendatang. Identitas Tuan saya istimewa. Musuhnya pasti bukan dari keluarga kecil. Oh, Tuan Muda, apakah Anda tahu di mana Tuan saya? Aku tidak tahu. Lebih baik berhati-hati. Luli tidak mengungkapkan keberadaan Lu Renhuang. Ia berkata, saat aku lahir, orang tuaku menghilang. Aku tidak mendengar kabar dari mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun dari keluarga Lu yang pernah datang mencariku. Tuan Mingyu. Luli menatap Mingyu dengan serius dan berkata, bisakah kau membawaku ke Central Plains? Aku ingin kembali ke keluarga Lu dan mencari informasi tentang orang tuaku. Tuan Muda, panggil saja saya Mingyu. Saat Anda memanggil saya Tuan, saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Mingyu berkata dengan serius, saya bisa membawa Anda ke Central Plains, tetapi saya butuh waktu 3 bulan. Ada beberapa hal yang harus saya tangani. Oke, Luli tampak gembira. Dengan perlindungan Mingyu, dia bisa kembali ke keluarga Lu dengan mudah. Selama dia bisa kembali, semuanya akan baik-baik saja. Ledakan, dentuman gelombang. Suara ledakan itu semakin keras. Luli melihat ke sana dan bertanya, nanti, Nyonya Yan akan mencoba mencari masalah denganku. Mingyu, bisakah kau mengatasinya? Tentu saja. Mingyu berkata dengan santai, Pak Tua Penjara Surga punya kesepakatan dengan ayahmu. Mereka tidak bisa menyentuhku. Aku tidak takut pada Baisi, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu di Danau 1000 Pulau. Jika Baiyan berani melakukan apapun, aku akan menjatuhkannya dan kau boleh melakukan apapun padanya. Oke. Luli berjalan langsung ke hutan bersama si Bungkuk Tian dan Mingyu, dengan si putih kecil memimpin jalan. Luli ingin menunggu Nyonya Yan di benteng darah jahat dengan gerbang terbuka lebar dan berbicara dengannya secara terbuka. Luli merasa lebih percaya diri dengan seorang prajurit dari alam Tuan Mulia yang telah merasakan kekuatan. Suara-suara mulai mereda di barat laut. Pertarungan mungkin sudah berakhir.
Baileng membawa beberapa prajurit dari alam abadi bersamanya. Jika dia tidak dapat mengalahkan Yu Feinong dan yang lainnya, Baileng tidak akan memenuhi syarat sebagai prajurit terkuat ketiga di Danau Seribu Pulau. Si Bungkuk Tian mengikuti Luli dan Mingyu, semuanya tegang dan terlalu gugup untuk bernapas. Dari percakapan antara Luli dan Mingyu, si Bungkuk Tian mempelajari banyak informasi. Ia menjadi lebih menghormati Luli. Sebelumnya ia tidak mau mengakui Luli sebagai gurunya. Sekarang ia tidak mau mengakuinya. Tuan muda, binatang kecilmu sungguh menakjubkan. Ia pasti sudah ada sejak zaman purba. Mingyu berkata sambil menatap Little White yang memimpin jalan dengan gembira. Matanya berbinar. Luli tentu saja tahu betapa kuatnya Little White, jadi dia mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Ketika mereka bertiga keluar dari hutan, Luli tiba-tiba mengeluarkan topeng hantunya dan menyerahkannya kepada Mingyu. Pakai topeng ini. Jangan ungkapkan identitasmu jika tidak perlu. Jangan panggil aku tuan muda saat ada orang luar di sini. Oke. Mingyu mengenakan topeng hantu. Seketika, ki dan energi kuat darinya menghilang. Topeng hantu adalah artefak Suan kelas surga. Hanya prajurit di alam yang lebih tinggi dari alam penguasa mulia yang dapat melihat wajah aslinya. Topeng ini sangat bagus dan cocok untuk Mingyu. Wus gelombang. Tepat saat mereka bertiga tiba di benteng Blood Evil, datanglah sebuah kapal besi besar. Luli melambaikan tangannya untuk membubarkan para prajurit yang berdiri di area terbuka dekat Pulau Blood Evil. Dia melihat ke langit. Di kapal berlapis besi, Baileng berdiri dengan bangga. Ia membawa 2 kepala manusia berdarah di tangannya. Di geladak juga ada Nyonya Yan, Bai Qiu, Bai Xiasuang dan beberapa kepala keluarga Bai. Nyonya Yan menunduk dan berkata kepada Baileng setelah berpikir sejenak, "Saudara Leng, kembalilah dan laporkan kepada Paman Si, lalu minta kepala keluarga untuk membuat keputusan. Saya akan turun ke sana." Baileng tahu bahwa Pulau Blood Evil adalah kekacauan yang dibuat oleh Nyonya Yan. Dia harus mengatasinya. Karena itu, Baileng mengangguk acuh tak acuh. "Kami akan pergi juga," Bai Qiu berkata dengan gugup. Dia takut Nyonya Yan akan menghajar Luli sampai mati karena marah. Nyonya Yan ingin memberi Luli pelajaran, tetapi dia tidak menyangka Luli akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Nyonya Yan merasa malu. Selain itu, seorang patriark alam abadi keluarga Bai meninggal karena hal ini. Meskipun Bai Rui dibunuh oleh Yu Feinong, itu masih terkait dengan masalah Luli. Bai Ge, bawa gadis-gadis itu kembali dan kurung mereka selama setengah tahun. Nyonya Yan berteriak dengan marah dan sangat keras hingga Luli dapat mendengarnya. Status Nyonya Yan di keluarga Bai sangat tinggi. Bai Ge harus menangkap Bai Qiu dan Bai Xiasuang dan menyeret mereka pergi. Suara mendesing. Nyonya Yan terbang turun bersama seorang patriark alam abadi. Mereka mendarat di tanah terbuka di depan benteng darah jahat. Kapal berlapis besi itu terbang ke kejauhan. Bai Qiu samar-samar melihat beberapa sosok samar di tanah. Dia berteriak dengan suaranya yang lembut, "Bibi, jika kamu membunuh Luli, aku akan membencimu selama sisa hidupku." Luli terharu. Ia memandang kapal berlapis besi di kejauhan, merasa tersentuh. Setelah kapal berlapis besi menghilang, ia menoleh ke belakang dan membungkuk kepada Nyonya Yan. "Salam, Nyonya Yan dan tuanku. Silakan, mari kita masuk." Nyonya Yan dan kepala keluarga Bai melihat ke arah Mingyu yang mengenakan topeng hantu. Mereka berjalan ke aula perkasa dengan ekspresi dingin, diikuti oleh Luli, Mingyu dan si Bungkuk Tian. Nyonya Yan duduk di kursi utama, melirik Mingyu dan berkata dingin kepada Luli, "Luli, kau benar-benar bajingan. Beraninya kau bekerja sama dengan keluarga Yu untuk membunuh Su Chen dan yang lainnya. Kau juga mengorbankan seorang kepala keluarga Bai. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Bai dalam beberapa hari? Apa kau ingin menjadi penguasa Danau Seribu Pulau?" Petik 2. Luli dan si Bungkuk Tian memutar bola mata mereka. Nyonya Yan telah menghukumnya dengan kejahatan yang sangat besar. Apakah dia mencoba memaksanya untuk menyerah? Jika Luli masih tidak tahu bagaimana harus bersikap, Nyonya Yan mungkin akan menggunakan cara yang kejam. Bab 250, singkirkan kebanggaanmu. Luli tidak takut dengan seorang prajurit alam penguasa mulia di sisinya. Mingyu berkata bahwa orang tua penjara surga telah membuat kesepakatan dengan ayah Luli bahwa ia tidak akan menyakiti Mingyu, belum lagi Mingyu tidak takut pada Baisi. Dengan logika ini, secara harfiah tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Luli di Danau Seribu Pulau. Luli terdiam beberapa saat lalu berkata sambil tersenyum, "Nyonya, simpan ini, oke?
Anda lebih tahu dari saya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya Anda langsung memberitahu saya bahwa saya harus tunduk kepada Anda atau mati. Lebih mudah seperti ini. Nyonya Yan mendengus dan berkata, kalau begitu, kau pilih tunduk padaku atau mati? Luli mengangkat bahunya, melambaikan tangan ke arah si bungkuk Tian dan berkata, si bungkuk Tian, keluarlah dan jangan biarkan siapapun masuk. Tian si bungkuk berjalan keluar. Luli kemudian menatap patriark alam abadi yang berdiri di belakang Nyonya Yan dan berkata, kau juga harus pergi. Nyonya Yan dan patriark keluarga Bai terkejut. Bagaimana mungkin Luli berani memberi perintah kepada seorang patriark keluarga Bai? Apakah dia sudah gila? Memangnya dia pikir dia siapa? Mingyu tiba-tiba berkata, Bai Yan, biarkan orangmu pergi. Nyonya Yan dan kepala keluarga melirik Mingyu dengan tatapan dingin dan niat membunuh di mata mereka. Hanya sedikit orang di Danau Pulau Seribu yang berani memanggil Nyonya Yan dengan namanya. Pria ini begitu misterius. Siapa dia? Mata Nyonya Yan berkedip. Setelah menatap Mingyu beberapa saat, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Bailing, pergilah sekarang. Nyonya. Sang patriark merasa khawatir. Mingyu mengenakan topeng hantu, jadi wilayah kekuasaannya tidak dapat dirasakan. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang sulit untuk mengabaikannya. Dia bukan orang biasa. Bagaimana mungkin patriark keluarga Bai tetap tenang? Pergilah. Tidak apa-apa. Nyonya Yan melambaikan tangannya lagi, jadi sang patriark harus pergi. Nyonya Yan adalah orang keempat terpenting dalam keluarga Bai. Para patriark harus mendengarkannya. Luli hanya berjalan ke arah Nyonya Yan dan duduk setelah kepala keluarga itu pergi. Ia berkata, Nyonya, bukannya aku tidak ingin menyerah padamu. Aku benar-benar tidak bisa bergabung dengan keluarga manapun. Anda adalah wanita yang cerdas. Kurasa Anda bisa mengerti. Nyonya Yan menatap Mingyu dan berkata, bisakah kamu melepas topengmu? Mingyu meraih topeng itu untuk memperlihatkan wajahnya yang dingin dan kaku, dan segera mengenakan kembali topeng itu. Nyonya Yan sudah tahu siapa dia, tetapi dia tetap tersenyum pahit setelah spekulasinya terbukti. Dia menggelengkan kepalanya sebentar dan menatap Luli. Bagus, kalian berdua telah berpura-pura untuk menipuku. Luli, Tuan Muda Lu dari keluarga Lu yang agung. Apakah ini lucu bagimu? Kemudian dia menatap Mingyu dan berkata, Mingyu, kaulah yang membunuh Yu Feijia di tebing api penyucian, kan? Apakah kau juga yang melindungi Luli di kerajaan bela diri surga? Apakah kau mengundang seseorang untuk menyamar sebagai dirimu dan muncul di rumah lelang hukuman surga? Kalian berdua benar-benar hebat. Kalian telah mempermalukan keluarga Bai. Apakah ini menyenangkan? Mingyu tidak mengatakan apapun, yang pada dasarnya adalah dia mengatakan ya. Dia berdiri di belakang Luli, dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah pelayan dan Luli adalah majikannya. Ketika majikannya hadir, bukanlah tempatnya bagi seorang pelayan untuk mengatakan apapun. Tidak menyenangkan? Luli melambaikan tangannya dan berkata, tapi Nyonya, Anda harus meluruskan fakta-fakta Anda. Andalah yang mempermalukan saya sejak awal, bukan sebaliknya. Kali ini, Anda mengorbankan sekitar 80% prajurit Pulau Blood Evil. Jika Anda ingin membalas dendam, saya yang harus menghitungnya. Tuan Muda Lu. Wajah cantik Nyonya Yan menjadi dingin saat dia berkata, ini adalah gurun utara, Danau Pulau Seribu. Ini bukan dataran tengah. Jika kau ingin menunjukkan kekuatanmu, lakukan itu saat kau kembali ke keluarga Lu. Jika kau telah menyatakan identitasmu sejak awal, mengapa aku harus mencari masalah denganmu? Apakah kau pikir kau dapat menekan keluarga Bai hanya dengan mengandalkan Mingyu yang baru saja mencapai alam bangsawan? Tentu saja tidak. Mingyu tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, tetapi aku telah mengirim pesan kembali ke keluarga Lu melalui cara rahasia. Kurasa tidak lama lagi, para prajurit keluarga Lu yang kuat akan datang ke sini untuk membawa tuan muda kita kembali ke keluarga. Tuanku mungkin akan datang sendiri. 20 tahun yang lalu, tuanku sudah bisa mengalahkan para prajurit dari alam manusia berdaulat. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Bai dapat bertahan dari amarah tuanku? Nyonya Yan menjadi marah, melotot ke arah Mingyu dan berkata, beraninya kau mengancamku? Mingyu menatap Nyonya Yan dengan dingin dan berkata, jika kamu benar-benar berpikir ini adalah ancaman, biarlah. Bai Yan, singkirkan harga dirimu. Kamu orang yang cerdas. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Bai Yan tidak berkata apa-apa. Percakapan itu adalah ronde permainan yang telah ia kalahkan. Tentu saja, dia sudah kalah saat Luli menunjukkan identitasnya.
Dia hanya mencoba menebus sebagian harga dirinya melalui kata-kata keterampilan negosiasi murni. Luli adalah putra Lu Renhuang. Luli adalah murid keluarga Lu di Dataran Tengah. Hanya pada satu hal ini, keluarga Bai tidak mampu membuat Luli tidak senang. Jika Mingyu mengatakan yang sebenarnya tentang keluarga Lu yang mengirim prajurit kuat untuk menyambut Luli kembali, maka Luli tinggal mengatakannya dan keluarga Bai akan berubah menjadi abu. Bagus. Nyonya Yan menatap Luli dan memaksakan senyum. Tuan muda Lu, kali ini saya telah melakukan kesalahan. Sebutkan syarat-syarat Anda. Mari kita lanjutkan hidup. Mulai sekarang, kita akan tetap berteman. Selama syarat-syarat Anda tidak terlalu keterlaluan, saya dapat memberikan persetujuan atas nama keluarga Bai. Nyonya Yan telah mengakui kekalahan dan menyerah tanpa syarat apapun. Kedua belah pihak yang berunding tidak memiliki kedudukan yang sama. Keluarga Lu memiliki salah satu garis keturunan terkuat di Dataran Tengah, keluarga super di Dataran Tengah, sementara keluarga Bai hanya berada di peringkat kelima. Setiap kepala keluarga dari keluarga Lu dapat datang dan menghancurkan seluruh gurun utara. Pengaruh apa yang dimiliki Nyonya Yan dalam tawar-menawar dengan Luli? Luli tidak mengatakan apa-apa. Semua ini sudah diatur oleh Nyonya Yan. Banyaknya orang yang meninggal di Pulau Blood Evil ada hubungannya dengan perbuatannya. Akan tetapi, dia tidak tahu bagaimana harus menentukan harganya sekarang karena dia sudah punya kesempatan itu. Sebelum Mingyu muncul, dia takut Nyonya Yan akan kembali ke Pulau Blood Evil. Dia belum memikirkan situasi saat ini, jadi dia bingung harus berbuat apa. Almarhum telah meninggal. Apakah dia seharusnya membunuh Nyonya Yan? Dia adalah bibi Bai Kyuk. Apa yang dikatakan Bai Kyuk masih terngiang di telinga Luli. Luli benar-benar menemukan teman dalam diri Bai Kyuk. Bagi Nyonya Yan, Luli tidak merasa terikat padanya. Dia benar-benar pantas dijuluki janda hitam. Yang dia lihat hanyalah ketertarikan. Berkali-kali, dia bisa tertawa dan berbicara dengan seseorang yang akan dia bunuh sedetik kemudian. Luli melambaikan tangannya setelah beberapa saat dan berkata, Nyonya, Anda dapat kembali sekarang dan saya akan memberitahu Anda apa yang saya inginkan nanti. Oh, saya menginginkan Pulau Dewata dan saya akan memberikannya kepada keluarga Liu. Saya tidak akan tinggal lama di Danau Pulau Seribu. Saya akan pergi ke Dataran Tengah. Saya tidak begitu suka tempat kumuh Anda ini. Tidak masalah. Nyonya Yan mengangguk dan setuju dengan sangat gembira. Su Chen, Su Tianwen, dan Su Sihe semuanya telah meninggal. Keluarga Su tidak memiliki kapasitas untuk terus mengendalikan Pulau Goddown. Fakta bahwa Luli meminta pulau itu berarti dia siap untuk melupakan masalah ini. Keluarga Liu selalu berada di sisi Luli. Luli berpikir bahwa setelah 3 bulan, Yecha dan yang lainnya akan keluar dari dunia kecil. Jika dia pergi ke Central Plains, dia akan membawa Mingyu bersamanya juga, jadi dia ingin membantu keluarga Liu dengan cara apapun yang dia bisa. Keluarga Liu dapat terbang tinggi setelah mereka menguasai Pulau Goddown. Dengan keluarga Bai sebagai pendukung, tidak akan ada yang berani membuat keluarga Liu mendapat masalah lagi. Luli dapat membayar kembali apa yang menjadi hutangnya kepada keluarga Liu. Nyonya Yan bangkit dan berjalan keluar. Luli tidak pergi untuk mengantarnya pergi. Setelah dia pergi, dia menaiki kereta perang bersama kepala keluarga Bai tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Di luar Pulau Blood Evil, Nyonya Yan berhenti. Ia melihat ke arah prajurit keluarga Su di dermaga dan berkata, dengarkan baik-baik. Pulau Goddown akan menjadi milik Luli mulai sekarang. Jika kalian ingin tinggal, kalian harus mendengarkan perintah Luli. Jika kalian tidak ingin tinggal, kalian dapat pergi sesuka hati. Kalian dapat pergi ke Pulau Blacktooth. Aku akan meminta keluarga Ding untuk menempatkan kalian di pulau tingkat ketiga. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Nyonya Yan langsung pergi tanpa penjelasan. Banyak kepala keluarga Su yang marah dan diam-diam memaki-maki dia. Dia benar-benar seorang janda hitam yang mengabaikan rekan-rekannya. Keluarga Su mempertaruhkan banyak hal untuknya tetapi berakhir seperti ini. Tentu saja, lebih banyak yang takut. Luli telah meyakinkan Nyonya Yan. Dia benar-benar berhasil memenangkan hatinya. Jika Luli ingin membalas dendam, apakah ada tempat bagi mereka untuk pergi? Bersambung.